warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat Islam, kemudian nikmat hidayah dan taufik, serta nikmat daripada waktu-waktu yang di situ Allah kucurkan keberkahan dan Allah lipat gandakan amal. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha." Sesungguhnya Tuhan kalian di dalam setiap hari-hari kalian terdapat pemberian-pemberian besar, anugerah-anugerah yang agung, maka hendaklah kalian menghadang hal tersebut. Termasuk daripada waktu-waktu yang mulia itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang disebutkan adalah bulan yang dilipat gandakan amal, dipermudah bagi kita untuk berbuat taat, dikarenakan syaitan terbelenggu, pintu-pintu neraka tertutup, serta pintu surga terbuka. Disebutkan dalam riwayat, setiap malam ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk berseru, "Ya bagian khair, halum, wahai yang ingin berbuat baik, bersegeralah. Wa ya bagian syarr, aqsir, wahai yang ingin berniat buruk, berniat maksiat, berhentilah." Ini setiap malam selama Ramadan ada malaikat khusus yang berkumandang itu. Dan di antara daripada adab seseorang muslim ketika menyambut Ramadan adalah memuliakan Ramadan. Disebutkan dalam suatu ayat Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu pertanda ketakwaan hati. Termasuk syiar Allah ini adalah bulan Ramadan. Bagaimana cara mengagungkannya? Yaitu bergembira dengan adanya bulan yang mulia ini. Bergembira dengan apa? Bergembira bukan dikarenakan di bulan itu laris betul jualan. Di bulan itu pakaian-pakaian baru sangat diminati. Di bulan itu ini yang sifat duniawi, tidak. Tapi bahagialah karena di bulan tersebut Allah lipat gandakan amal. Pahala amal sunnah seperti wajib. Pahala wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Diamnya orang yang berpuasa bernilai tasbih. Untuk itulah kita gembira. Dan termasuk daripada sunnah yang dilupakan adalah sunnah untuk memperbanyak istighfar, sunnah untuk banyak bertaubat, sunnah untuk banyak niat-niat sholihah ketika menghadapi Ramadan. Ini yang banyak orang melupakannya.
Kenapa? Karena untuk persiapan di Ramadan kita bersih-bersih. Bukan cuma bersih rumah, bukan cuma bersih pakaian atau tempat-tempat masjid, bukan itu saja. Tapi bersihkan hati, bersihkan jiwa dari segala dosa. Disebutkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika beliau ditanya tentang, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana Anda menghadapi bulan Ramadan ini? Kata beliau, aku menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan aku usahakan tidak ada di hatiku rasa benci kepada musuh. Tidak ada di hatiku rasa dengki kepada musuh. Sambut bulan Ramadan ini dengan bersihnya hati. Maka disebutkan Sayyidina Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, beliau kalau sudah dekat-dekat Ramadan mengumpulkan anak-anaknya, kemudian sambil menanyai satu persatu, apa yang kalian mau nambah di Ramadan? Dengan apa kalian mau menyambut Ramadan? Ada yang menambah baca Qur'annya, ada yang menambah rakaat duhanya, ada yang menambah rakaat tahajudnya, ada yang menambah sedekahnya, ada yang menambah sholawatnya, dan semua itu merupakan bentuk daripada kita bergembira akan adanya Ramadan. Alhamdulillah, kemarin telah kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Maka sekarang kita masuk kepada adab-adab di dalam berpuasa. Di dalam berpuasa ini ada muftirat, ada muhbitat. Muftirat yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga al-muhbitat, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Artinya puasanya sah, tapi pahala nggak ada. Dan ini yang banyak dilalaikan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat dari puasanya itu kecuali haus dan lapar. Sehingga tujuan dari diwajibkan berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, dia tidak mendapat. Karena itulah seseorang yang berpuasa jangan hanya memperhatikan hal-hal yang bikin batal puasa, tapi perhatikan juga perkara-perkara yang menggugurkan pahala puasa dia. Karena tujuan kita berpuasa adalah dapat ridho Allah, dan tanda ridho adalah dengan pahala. Disebutkan dalam salah satu hadis dalam riwayat Imam Ad-Dailami dalam kitab hadis Al-Firdaus, bahwasanya Nabi SAW bersabda, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang menjadikan orang puasa itu batal pahalanya. 5 perkara yang menjadikan orang puasa itu batal pahalanya. Yang pertama al-kadzib, berbohong. Kemudian yang kedua al-ghibah. Ini 2 perkara yang banyak sekali terjadi. Yang ketiga an-namimah, ya, men-share sesuatu dengan tujuan agar orang ini dibenci, agar terjadi pecah belah. Ini masuk namimah. Yang keempat wan nadhur bisyahwah, melihat sesuatu yang haram, ya, melihat sesuatu yang diharamkan. Karena itulah puasa itu bukan hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasa mulut dari berkata kotor, dari berkata bohong, dari membicarakan aib orang, dari menggunjing dan lain sebagainya. Puasa mata dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Puasa telinga dari segala pendengaran-pendengaran yang Allah murkai. Dan ini termasuk daripada puasa yang menjadikan orang itu ahli taat. Kalau hanya puasa meninggalkan yang membatalkan, maka puasanya sah. Tidak wajib dia mengqadha, kan, tetapi pahala enggak ada.
sehingga keluar dari Ramadan keadaannya sama dengan sebelum Ramadan, dan itu tidak kita harapkan. Ya. Kemudian daripada itu disebutkan di antara adab-adab berpuasa, ya, adalah mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka yaitu ketika sudah dipastikan adzan maghrib, dipastikan terbenamnya matahari yang dimulai dengan adzan maghrib, maka waktu itu langsung dia berbuka, ya, langsung dia berbuka, mau itu dengan minum atau dengan kurma dan lain sebagainya. Bahkan seorang muadzin pun, orang yang adzan itu hendaknya dia mengamalkan sunnah ini. Artinya jangan adzan dulu, sunnahnya kasih tanda kalau sudah datang maghrib, pakai sirine misalnya itu, sehingga muadzin tadi itu tetap dia bisa mengamalkan sunnah mempercepat berbuka. Dan hal ini, mempercepat berbuka ini dianjurkan langsung. Arti langsung di sini jangan berdoa dulu. Di doa itu dibaca setelah dia meminum atau memakan sedikit makanan. Ya. Tapi kalau seumpama dia berdoa dulu, padahal sudah ngerti masuk maghrib, nah ini tidak mendapatkan fadilah mempercepat berbuka. Dan ini ditunjukkan di dalam doa-doa yang datang dari Rasul tentang doa berbuka. Di antara doa itu yaitu dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini kalau kita teliti artinya, dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Berarti ini dibaca setelah minum, bukan sebelum minum. Wabtallatil 'uruqu, telah basah kerongkongan, ya, habis minum berarti. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala ditulis insyaallah. Ini tanda doa ini dibaca setelah minum. Karena sebagian orang bahkan melarang, jangan makan dulu, kita doa dulu bareng-bareng. Nah, ini enggak pas. Ini tidak sesuai. Doa yang kedua yang sering dibaca, ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma, ya Allah, laka sumtu, hanya untukmu aku sudah berpuasa. Ini pakai fi'il madhi. Wa bika amantu, dan hanya kepada engkau aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan hanya dengan rezeki engkau aku sudah berbuka. Di sini pakai aftartu, aku sudah berbuka. Tanda doa ini dibaca setelah mengkonsumsi, minum sedikit atau makan kurma baru doa. Ya, ini afdolnya. Bahkan disebutkan Nabi SAW bersabda, "Lis-shaim farhatan." Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahagia pertama ketika dia berbuka. Ustaz, bahagia berbuka ini di mananya? Bukan di makannya. Bukan dibolehkan dia untuk minum, bukan. Bahagia karena dia diberi taufik oleh Allah untuk menyempurnakan puasanya sampai adzan maghrib. Ini bahagia di sini. Bukan bahagia karena boleh makan, bukan. Tapi bahagia karena dia diberi taufik oleh Allah bisa puasa sampai adzan maghrib. Sehingga dia bahagia. Yang kedua, bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah, inda liqa'i rabbi. Itu apa? Bahagia dengan pahala yang sudah Allah siapkan untuk dia. Ini lisaim farhatan. Bahkan disebutkan termasuk doa yang mustajab, doa ketika habis takjil. Bukan makan besar, ya. Kalau makan besar itu ya terlambat sama. Habis takjil Anda berdoa, itu doa makbul.
Ya, bukan habis satu piring baru doa, enggak. Takjil itu yang penting yang konsumsi ada, itu sudah takjil. Adapun para salaf itu makan banyaknya bukan habis maghrib, nanti habis tarawih. Kenapa? Karena kalau makan banyak habis maghrib, tarawihnya lesu. Jadi makan banyak itu, makan besar itu nanti habis tarawih baru. Ya. Adapun ketika adzan itu tidak banyak. Ya, intinya yang penting sudah mengamalkan sunnah. Dan ini dianjurkan untuk mempercepat berbuka. Nah, kemudian di antara sunnah terkait dengan berbuka adalah paling utama yang dipakai berbuka itu apa? Rutop. Nah, rutop ini kurma yang masih mengkal, ya. Masih mengkal, masih ada banyak kadar airnya. Itu paling afdol. Biasanya masih di pohon, nggak awet. Kalau dipetik nggak awet nih. Nah, kalau kemudian selanjutnya kalau nggak ada bisir, bisir ini yang sudah menguning, ini agak kecut rasanya. Nah, kalau nggak ada bisir baru tamar, rutop yang sudah kering itu yang awet biasanya. Sampai setahun itu nggak rusak, itu rutop apa tamar ya, kurma. Nah, kalau nggak ada kurma baru istilahnya air zam-zam. Ya, kalau nggak ada air zam-zam, sesuatu yang manis yang tidak terkena api, ya buah-buahan yang manis. Kalau nggak ada, maka sesuatu yang manis yang terkena api, ya kue-kue, sirup, ya teh, itu yang kena api. Nah, baru kemudian terakhir air putih. Ini urutannya. Jadilah kalau mau dapat sunnah takjilnya jangan resoles dulu sampean. Ya, kurmanya dulu sampean makan. Wah ini Ustaz sudah keburu, jangan sabar. Amalkan sunnah. Amalkan sunnah. Ya. Nah kemudian di antara sunnah yang kaitannya dengan berbuka adalah memberi buka. Memberi buka yaitu menghidangkan buka bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis sebutkan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberi buka satu orang berpuasa, artinya memberi dia hidangan yang dia makan pertama kali setelah dengar adzan. Itu namanya memberi buka, ya. Barang siapa memberi buka satu orang berpuasa, dia akan mendapat pahala sama dengan yang berpuasa tadi. Ya, jelas orang berpuasa itu pahalanya beda-beda, Pak. Kok bisa Ustaz? Iya, dikarenakan puasa itu yang tahu pahalanya cuma Allah. Kenapa? Karena puasa tidak ada perbuatan, nggak ada ucapan. Malaikat aja nggak bisa nulis pahala puasa. Kenapa? Karena nggak ada gerakannya. Dan yang identik dengan puasa itu ibadah apa? Ibadah sabar. Yang identik dengan puasa itu ibadah sabar. Dan sabar ini Allah sudah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hitung-hitung. Tanpa hitung-hitung. Artinya apa? Sebanyak-banyaknya. Nah, masalahnya sabar itu tergantung ujian. Ya, satu keluarga puasa semua, ayah, ibu, anak, puasa semua. Apakah pahalanya sama? Beda. Tergantung ujiannya. Orang yang puasa, ya habis sholat subuh tidur sampai duhur, sholat duhur tidur lagi sampai asar, habis asar main game sampai adzan maghrib. Ya apa ujiannya dia? Kan ujiannya cuma nahan lapar aja. Yang satunya habis subuh, ya dia bekerja dalam keadaan terik matahari, menahan. Lihat temennya kiri kanan gak puasa, dia sabar, ya.
banyak godaan dia sabar. Beda pahalanya dengan yang di rumah. Beda. Ustaz, berarti yang harus keluar biar lebih banyak. Tidak juga. Kalau kita balik juga sama. Yang puasa dia di rumah saja. Menahan diri dari melihat yang haram. Enggak melihat aurat di rumah. Libur TV, libur HP. Sibuk dengan zikir, sholat, membaca Quran. Yang di luar, nah, macam-macam yang dilihat. Cuci mata juga dia. Nah, lihat ini, lihat itu, dengar ini, dengar itu. Ya beda, lebih besar yang di rumah. Jadi sini nggak bisa kita bandingkan. Oh, berarti di rumah pasti baik, nggak juga. Yang di luar pasti baik, tidak. Tergantung cobaan. Semakin besar cobaan, semakin sabar, semakin besar pahala. Ya, dari sini paling berat ujian itu apa? Pertama, puasa nahan maksiat. Nah, ini yang berat. Puasanya bukan puasa nahan makan minum, puasa nahan maksiat. Gak maksiat selama dia puasa. Selama mulai adzan subuh sampai maghrib gak ngomongin orang, gak berbohong, gak melihat aurat, gak lihat TV, gak lihat HP, libur. Ya, yang dilihat cuman Quran, kitab, Quran, nanti apa. Itu aja sudah. Sehingga puasa seperti ini berkelas. Puasa yang istimewa. Ya, puasa istimewa. Walaupun dia tidak keluar kepanasan, tidak. Dia uzlah, mencegah dirinya untuk keluar sehingga mengakibatkan melihat yang tidak boleh. Hanya ngobrol dengan orang, bicara yang tidak boleh, itu dia cegah. Ini pahalanya besar. Apalagi kalau puasa sekalian dia ini banyak sholat, banyak ngaji, belajar agama juga, hadir majelis juga, lebih berkualitas dia punya puasa. Nah, dari sinilah perbedaannya di situ. Ya. Sehingga dalam hal tersebut, kalau Anda ingin dapat pahala banyak dari orang yang berpuasa, maka cari orang yang puasanya berkualitas. Mungkin kita puasanya ya masihlah lihat TV masih, ya masihlah ngomongin orang masih juga. Mungkin sehari 2 hari kuat, tapi sudah kumpul sama orang mau nggak mau sudah dengar yang nggak harusnya kita dengar. Terus Anda memberi buka orang yang puasanya itu terjaga. Contoh anak yang di pondok, ya anak-anak yang di pondok yang dia nggak HP-an, ya nggak ngelihat TV, di pondok baca Quran belajar, baca Quran belajar, ngasih buka mereka, itu Anda mendapat pahala seperti mereka itu. Puasa Anda mungkin pahalanya tipis, tapi ketika Anda memberi buka yang kualitas, puasa yang kualitas ini, Anda dapat pahala sama seperti dia. Kalau satu orang nih, kalau dua pahala, satu hari dapat 3 pahala Anda. Puasa Anda sendiri dan 2 orang yang Anda kasih buka. Nah itu, dari hadis ini bagaimana seseorang itu bisa mendapat pahala besar dengan puasa orang lain. Puasa orang lain, tapi pahalanya dia dapat dari orang lain itu. Min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Tanpa berkurang sedikit pun dari pahala yang berpuasa tadi. Yang puasa gak berkurang karena Anda kasih berbuka, gak berkurang. Allah Maha Kuasa menjadikan pahala dia double, 1 untuk dia, 1 untuk Anda yang memberi buka. Nah, ini pahalanya besar, ya. Karena itulah di sebagian negara itu rebutan orang memberi buka itu. Kenapa? Karena pahalanya yang besar tersebut. Nah, kemudian di antara sunnah ketika berbuka, ya, tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah di dalam makan, tidak. Artinya apa yang biasa Anda konsumsi setiap harinya itu yang dihidangkan. Jangan gara-gara berbuka akhirnya yang enak-enak terus. Tidak. Kenapa? Karena sirrus shaum, ya.
Intisari puasa itu adalah ketika Anda merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara. Apa itu? Menahan. Ini loh rasanya nggak makan seharian. Ini loh rasanya bagaimana makan itu ya seadanya. Tapi kalau Anda sudah setiap mau berbuka, minuman 3 sudah siap. Kuenya 5 macam. Yang seperti ini nggak ada rasa apa yang dirasakan oleh fakir. Orang fakir nggak ada persiapan gitu. Tapi ada persiapan macam. Ini balas dendam karena Kadang 3 piring sekali buka, repot. Ini bagaimana sirusob itu ketika kita merasakan pedihnya lapar, ya, merasakan pedihnya haus, sehingga akan muncul rasa kasih sayang kepada fuqara. Dan itu yang Nabi doakan. Nabi itu diantara doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau fi'lal khairat, gampang mengerjakan kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan gampang meninggalkan yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang miskin. Nabi itu minta sama Allah agar diberi cinta kepada orang miskin. Ini termasuk daripada anugerah ya. Orang cinta orang miskin itu anugerah. Nah, kita cara menggali itu dengan apa? Puasa. Sehingga Anda bisa tahu perihnya orang yang nggak makan seharian. Anda bisa tahu itu. Nah, tapi kalau Anda makan nyaman terus di waktu berbuka, hilang sudah. Sehingga Anda akan menganggap semua orang kayak Anda semua. Oh, semuanya kayaknya lengkap juga. Nggak seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian di antara adab juga ya, jangan berlebihan di dalam menghidangkan. Karena kebanyakan kalau sudah berlebihan itu pasti dibuang. Dan itu mubadzir. Ya. Beli kue banyak. Nanti yang dimakan cuma 1 aja, sisanya taruh kulkas. Sahur nggak kemakan juga, kebuang akhirnya. Berapa banyak yang demikian? Dan ini termasuk dilarang dalam syariat. Allah Ta'ala berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir, ya, yang berlebihan itu saudara-saudaranya syaitan. Ini bagaimana Allah Ta'ala menilai orang yang mubadzir seperti itu. Ya. Royal bagus, tapi boros jangan. Ya. Ekonomis, istilahnya itu sederhana bagus, tapi pelit jangan. Sehingga Islam itu mengarahkan kita untuk ngambil jalan tengah. Nabi bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Royal bagus, tapi kalau boros jangan. Ya. Kemudian sederhana bagus, tapi terlalu pelit jangan. Ini 2 hal yang enggak baik. Kita suruh ngambil yang tengah-tengah. Allah Ta'ala berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basth. Jangan engkau ini menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, artinya pelit. Tapi jangan juga engkau terlalu menghambur-hamburkan. Apa? Tengah-tengah. Kalau perlu banyak, keluar banyak. Kalau memang sedikit anggota di rumah, jangan banyak-banyak. Apa yang bisa dikonsumsi, itu yang dibeli. Ya. Tapi kalau membeli setiap yang dilihat, apalagi pas waktu sore, ya, semuanya kebeli semua. Padahal yang dia konsumsi nggak sebanyak itu. Nah, itu termasuk mubadzir. Ya. Nah, kemudian di antara sunnah selanjutnya adalah takhir sahur, mengakhirkan sahur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa umat itu dalam kebaikan selama mereka senantiasa mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Apa kaitannya
dua sunnah ini dengan kebaikan umat. Artinya, kata ulama, ketika umat tersebut memperhatikan sunnah-sunnah nabinya, maka dipastikan kepada yang wajib lebih perhatian. Dan dipastikan ketika umat itu perhatian dengan yang wajib, apalagi yang sunnah, maka kebaikan, kemakmuran akan terus dikucurkan untuk umat tersebut. Ini kaitannya, ya. Sehingga mengakhirkan sahur itu kira-kira dari sahur sampai adzan itu 50 ayat. Ya, seperempat jam lah. Sebelum adzan seperempat jam, nah disitulah waktu sahur yang utama di situ. Ya, bukan jam 3 sahur ya. Tapi sedekat-dekat 15 menit atau 20 menit sebelum adzan itu kita sahur. Dan semoga kita semua dipanjangkan oleh Allah umurnya sehingga mendapati Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberi taufik oleh Allah untuk menambah ketaatan, dijaga dari segala maksiat, dijaga dari segala musibah, penyakit dan sebagainya. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali di Syawal di dalam majelis yang sama insyaallah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ala man salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أنقيا لما نحن من خير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا بك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.